di balik nisan. Belakangan marak visualisasi terhadap sosok Nabi Muhammad SAW dalam bentuk film, karikatur, lukisan, dan lainnya. Bahkan ada yang terang-terangan menghina Nabi yang dimuliakan umat Islam tersebut. Berikut beberapa kisah orang-orang penghina Nabi Muhammad SAW yang berakhir tragis. Bahkan ada yang jasadnya tidak diterima bumi. Dikutip dari buku 100 Kisah Menarik Penuh Ibrah, karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam syahihnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, dulu ada seorang Nasrani yang masuk Islam dan membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dan menulis untuk Nabi. Lalu dia murtad kembali ke agama Nasrani dan menghina Nabi seraya berkata, Muhammad itu tidak tahu kecuali apa yang dituliskan untuknya saja. Tak lama kemudian Allah mematikan orang itu. Orang-orang pun menguburnya, namun esoknya ternyata jasadnya masih tergeletak di atas bumi. Mereka pun mengatakan, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menggali kuburan kawan mereka itu, lalu membuangnya begitu saja. Akhirnya mereka menggali lagi kuburan sedalam mungkin yang mereka mampu. Namun esok harinya mayatnya tergeletak lagi di atas bumi. Maka mereka pun menyadari bahwa ini bukan perbuatan manusia, sehingga mereka akhirnya membuang mayatnya. Na'udzubillahi min zalik. Sebelum lanjut ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Ta'ala. Kisah berikutnya, ahli fiqih Qairawan dan para sahabat Sunun memfatwakan untuk menghukum mati Ibrahim Al-Fazari, seorang penyair dalam berbagai disiplin ilmu. Ungkapan-ungkapan penghinaannya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW dilaporkan kepada Al-Qadhi Abul Abbas bin Thalib, maka beliau menghadirkan Qadhi Yahya bin Umar dan para ahli fiqih lainnya, lalu memutuskan untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Akhirnya, dia pun dihukum mati dan disalib terbalik, lalu diturunkan. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ketika kayunya ditancapkan, bisa berputar sendiri dan membelakangi kiblat, sehingga menjadi tanda menakjubkan bagi manusia yang membuat mereka bertakbir. Lalu, ada seekor anjing yang menjilat darahnya. Melihat itu, Al-Qadhi Yahya bin Umar berkata, anjing itu tidak menjilat darah seorang muslim. Imam Zahabi menceritakan dari Al-Qadhi Abu Thayyib, suatu kali kami pernah ta'lim atau pengajian di Masjid Jami' Al-Mansyur, lalu tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musyarrah serta meminta dalilnya sekaligus. Pertanyaan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadits Abu Hurairah. Pemuda yang bermadhab Hanafiyah itu mengatakan dengan nada mencela, Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Belum selesai ucapannya, kemudian ada ular besar yang menjatuhinya dari atap masjid. Melihat kejadian itu, orang-orang berlarian ketakutan. Ular itu terus mengejar pemuda tadi yang sedang berlari. Dikatakan kepadanya, taubatlah, taubatlah. Pemuda itu mengatakan, saya bertaubat. Akhirnya, ular itu pun hilang tiada membawa bekas. Imam Muhammad bin Ismail menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, saya mendengar dalam sebagian hikayat bahwa ada sebagian ahli bid'ah ketika mendengar sabda Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim nomor 103. Ahli bid'ah itu dengan nada mencela berkomentar, saya tahu kok di mana tanganku bermalam, ya di atas kasur. Maka tatkala terbangun di pagi hari, ternyata dia memasukkan tangannya ke duburnya hingga sampai siku-sikunya. Na'udzubillah. Imam At-Taimi mengomentari kisah di atas, maka hendaknya seorang takut dari merendahkan sunnah Nabi. Lihatlah kesudahan mereka yang sangat mengenaskan di atas. Imam An-Nawawi menceritakan kisah yang hampir mirip dengan cerita di atas. Ada seorang yang berakidah jelek dari kota Bushra pada awal 665 Hijriah. Dia punya seorang anak yang saleh,
Suatu hari anaknya datang dari gurunya yang saleh membawa siwak. Ayahnya mengatakan dengan nada mengejek, "Gurumu memberimu apa?" Jawab sang anak, "Siwak ini." Lalu sang ayah mengambil siwak itu dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari, ayah tersebut mengeluarkan dari duburnya sejenis ikan. Lalu setelah itu atau selang 2 hari berikutnya, orang itu meninggal dunia. Abu Yahya Zakaria As-Saji berkata, "Pernah kami berjalan di kampung kota Bashrah menuju rumah sebagian ahli hadits. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat menuju rumahnya. Dalam rombongan kami ada seorang yang tertuduh agamanya berkomentar dengan nada mengejek, 'Angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat, janganlah kalian memecahkannya.' Seketika orang itu tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kedua kakinya kering dan jatuh." Kisah serupa juga diceritakan Ad-Dainawari dari Ahmad bin Shu'aib. Abu Dawud As-Sijistani berkata, "Suatu ketika kami belajar kepada seorang ahli hadits ketika guru kami menyampaikan hadits Nabi. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Di dalam majelis ada seorang pengikut Mu'tazilah yang melecehkan hadits ini seraya mengatakan, 'Demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku, lalu akan kuinjakkan ke sayap para malaikat.' Dia pun melakukannya dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap. Wallahu alam bisyawab. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita yang disengaja maupun tak disengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Di balik nisan. Dengan semakin modernnya peradaban, banyak kita jumpai bentuk-bentuk kerusakan akhlak yang semakin mewabah dan merajalela. Perkara jelek yang dulu mungkin tidak bisa kita bayangkan akan terjadi, karena saking buruknya perkara tersebut, sekarang dengan mudah kita jumpai di sekeliling kita. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk kerusakan akhlak tersebut adalah mencela dan mencaci maki orang tua. Perkara ini mungkin tidak terbayangkan pada benak orang-orang zaman dahulu. Bagaimana dulu kita diajarkan untuk bersikap patuh, menghormati, dan memuliakan orang tua. Akan tetapi pada zaman sekarang, akhlak luhur tersebut seakan ikut memudar, tergerus oleh perkembangan zaman. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang bisa mencaci maki kedua orang tuanya?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar. Seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain tersebut mencela bapaknya. Dan seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ibunya." Hadis riwayat Muslim nomor 90. Dalam hadis tersebut, para sahabat tidak bisa membayangkan bahwa ada anak yang sampai berani mencaci maki orang tuanya sendiri. Bagaimana tidak, dulu orang Arab rela untuk berperang ketika kehormatan nenek moyang atau orang tua mereka diinjak-injak dan dilecehkan. Mereka rela mengangkat senjata ketika orang lain mencela dan mencaci maki kehormatan bapak-bapaknya. Lalu bagaimana mungkin anaknya sendiri yang mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya? Sungguh ini perkara yang sangat sulit dibayangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu, namun mudah kita jumpai pada zaman sekarang ini. Dalam hadits di atas, tindakan seseorang yang mencela ayah atau ibu orang lain dinilai sama dengan mencela orang tuanya sendiri. Hal ini karena orang lain tersebut akan membalas dengan mencaci maki orang tuanya. Jadi, dia sendirilah yang menjadi penyebab kedua orang tuanya dicaci maki. Sehingga, meskipun dia tidak mencaci maki kedua orang tuanya secara langsung, dia tetap dinilai atau disamakan dengan mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Hal ini sama dengan larangan untuk mencaci maki sesembahan kaum musyrikin, karena hal itu akan menyebabkan adanya balasan dari orang-orang musyrikin, yaitu akan membalas dengan mencaci maki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Quran Surat Al-An'am ayat 108.
Tindakan yang lebih buruk dari sekedar mencaci maki adalah melaknat kedua orang tua, mendoakan keduanya agar dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Tindakan ini juga termasuk dosa besar karena terdapat ancaman khusus, yaitu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang menyembunyikan, melindungi penjahat, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang memindahkan batas tanah. Hadis riwayat Muslim nomor 1978. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan tersebut. Dan itulah kisah tentang azab seseorang yang sering mencela orang tua temannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan dijauhkan dari api nerakanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.